Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Baik umat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Duktur Abdul Rahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-15 atau ad-darsul khamisa asyar. Dan kita juga sudah menyelesaikan beberapa soal-soal latihan yang ada di dalamnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan ke soal-soal latihan berikutnya. Kita masuk ke soal latihan yang ke-7. Ya, di sini pada soal latihan yang ke-7 perintahnya ada ta'ammal mayali. Ya, di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan setiap kalimat yang ada pada soal latihan yang ke-7 ini. Di sini ada poin penting yang ditekankan. Insyaallah akan Ana mulai untuk membacakan kalimat-kalimat yang ada padanya, kemudian akan Ana jelaskan terkait poin penting yang ditekankan pada soal latihan ini. Kita mulai. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Huwa yakulu, anta takulu, ana akulu. Huwa yakhudu, anta takhudu, ana akhudu. Ya, perhatikan. Pada soal latihan yang ke-7 ini, poin penting yang ditekankan adalah bagaimana jika fa-fi'il pada kata kerja tersebut hurufnya adalah hamzah. Sehingga apabila huruf mudhora'ah yang ditambahkan pada fi'il tersebut atau kata kerja tersebut adalah hamzah, maka akan terdapat dua hamzah yang beriringan. Seperti pada kata kerja akala yakulu, akulu. Ya, perhatikan. Ana akulu. Nah, di situ ada dua hamzah yang beriringan atau ana akhudu. Ya. Jadi apabila ada kondisi demikian, maka untuk hamzah yang berharokat sukun di situ kita buang atau kita hapus. Kemudian untuk cara membacanya adalah dimatkan atau dipanjangkan sekitar 2 harokat. Di situ menunjukkan bahwasanya adanya 2 hamzah. Ya, perhatikan pada kata ana akulu atau ana akhudu. Di situ pada kata akulu dan akhudu hamzahnya dibaca mat panjang sekitar 2 harokat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di situ ada 2 hamzah yang beriringan. Hanya salah satunya tidak kita tulis atau kita hapus. Seperti itu. Ya, di sini mengingatkan kembali bahwasanya apabila huruf mudhora'ah pada fi'il tersebut adalah huruf hamzah, maka pelakunya adalah dhamir ana. Ya. Paham ya? Insyaallah ta'ala. Baik. Jadi apabila bertemu 2 hamzah ya pada sebuah fi'il, maka salah satu hamzah tersebut dihapus. Kemudian cara membacanya adalah dimatkan atau dipanjangkan. Ya, ini berlaku untuk semua jenis fi'il yang apabila fa fi'ilnya adalah huruf hamzah seperti kata akala dan akhoda. Ya, jelas ya insyaallah ta'ala. Kita masuk ke soal latihan yang ke-8. Perintahnya adalah ta'ammalil jumal al-atiyah. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Kita mulai dari yang al-alif, ar-rukmul awal, nomor yang pertama, fatahaz zakariyal baba wa kada yakhruju. Zakaria membuka pintu itu dan dia hampir saja keluar. Kemudian, atsani qala Utsmanu lil mudiri
Utsman berkata kepada bapak kepala sekolah, rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Yusuf mengangkat tangannya dan dia nyaris memukulku. In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamut. Mobilnya Hamid terbalik dan dia nyaris atau hampir saja meninggal. Kemudian Arabi' dorobatil mudiratu Su'ada fakadat tabki. Ibu kepala sekolah memukul Su'ad sehingga dia nyaris menangis. Al-Khamis dorobat tifli nadharati bil asa wa kada yaksiruha. Anakku memukul kacamataku dengan tongkat. Hampir saja dia merusaknya. Ya, kemudian yang al-ba al-awwal as-sa'atul ana al-wahidah yakadul mudiru yakhruju. Sekarang pukul 1 dan bapak kepala sekolah hampir keluar. Athani yakadul imamu yarka. Imam tersebut hampir melakukan ruku. Kemudian yang ketiga, yakadul jarasu yarin. Bel hampir berbunyi. 5. Dorobta hadal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Kenapa kamu memukul anak ini wahai Ali? Dia hampir saja menangis. Ya. Perhatikan. Ya, di sini pada soal latihan yang ke-8 kita diperkenalkan dengan kada yakadu. Ya, kada yakadu merupakan bentuk kadanya yaitu fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi. Kada memiliki fungsi untuk merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan khobarnya di sini wajib bentuknya itu berupa fi'il mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau akan datang. Ya, jelas ya. Jadi kada merupakan fi'il madhi. Ya. Untuk fi'il mudhari'nya yaitu yakadu. Dan di sini kada yakadu itu memiliki fungsi seperti kana. Apa fungsinya? Jadi dia akan menjadikan isimnya ya berharokat dhammah atau yang menggantikannya. Kemudian menasabkan khobarnya. Akan tetapi di sini ada catatan. Catatannya apa? Jadi khobarnya di sini wajib berupa fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sekarang atau akan datang. Ya, jadi fi'ilnya harus jadi khobarnya itu harus fi'il mudhari'. Ya. Jelas ya, maka kita perhatikan setiap contohnya di situ. Ya. Ada nomor 1 yang alif misalkan. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruj. Perhatikan kata setelah wa kada yakhruj. Ya. Yakhruj di situ fi'il dan merupakan khobar dari kada. Dan kada di situ untuk isimnya adalah huwa, domir huwa. Jadi ada domir huwa pada kata kerja kada. Ya, di situ domir huwa di situ berarti isimnya. Isimnya berupa domir yang tersembunyi. Berarti tinggal khobarnya mana? Ya, jadi fi'il mudhari' setelahnya itu adalah khobarnya, yaitu yakhruju. Ya, jelas ya di sini. Jadi apabila ada sebuah fi'il mudhari' yang terletak setelah kada atau yakadu, itu berarti merupakan khobarnya. Ya, karena wajib untuk khobar kada yakadu itu berupa fi'il mudhari'. Ya. Jelas ya di sini, insyaallah taala. Silakan perhatikan di setiap kalimatnya. Ya. Di situ kita akan temukan bahwasanya fi'il-fi'il atau kata-kata kerja
yang terletak setelah kada atau yakadu itu adalah fi'il mudhari'. Untuk yang alif di situ menggunakan fi'il madhi, tapi kalau untuk yang alba di situ menggunakan fi'il mudhari'nya, itu yakadu. Ya, isimnya jelas tuh pada kata yakadul mudiru. Nah, kata mudiru misalkan yang di ba nomor yang pertama di situ adalah isimnya. Ya, kemudian berarti tinggal khobarnya mana? Tadi dijelaskan bahwasanya khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Ya, berarti yakhruju di situ adalah khobarnya. Dan kada yakadu itu mudahnya artinya adalah hampir atau nyaris. Ya, misalkan berarti kalau kita mengucapkan yakadul imamu yarka, berarti imam itu hampir saja melakukan ruku. Yarka. Atau misalkan yakadul jarosu yarin. Ya, bel hampir saja berbunyi. Kita masuk ke soal latihan berikutnya, yaitu at-tamrinu tasi', latihan yang ke-9. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Ya, perhatikan untuk ar-ruknul awal, nomor yang pertama. Ana la ashrabul qahwata. Aku tidak minum kopi. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Aku tidak minum kopi sekarang. Ya. Kemudian nomor yang kedua. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Kami tidak bermain sepak bola. Kemudian nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Kami tidak bermain sepak bola sekarang. Kemudian yang ketiga, huwa la yaqra'us suhufa. Dia tidak membaca koran. Huwa ma yaqra'us sohifatal ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Ya. Perhatikan di sini, ya. Sebelum kita membahas yang lebih detail, Ana ingatkan kembali bahwasanya la di sini ya, huruf la pada kata la asyrabu, la nal'abu, la yaqra'u. Di situ adalah la nafiyah, yaitu huruf yang menafikan. Ya, jadi la di situ adalah la nafiyah yang menafikan suatu perbuatan yang akan datang. Ya, makanya kita artikan tidak. Dan dulu sudah Ana jelaskan bahwasanya la nafiyah itu masuk ke fi'il mudhari'. Ya, untuk menafikan kata kerja yang akan datang. Kemudian dulu juga sudah Ana jelaskan perbedaan dengan ma nafiyah. Ya, kalau ma nafiyah masuknya fi'il maldi. Ya, ma akaltul khubza, aku tidak makan roti. Ma darostul fikha, aku tidak belajar fikih misalkan. Ya, jadi kalau la masuknya fi'il mudhari' dan ma masuknya fi'il madi. Keduanya sama, yaitu huruf-huruf yang fungsinya menafikan. Ya, akan tetapi di sini ya perhatikan pada soal latihan yang ke-9, kok ada ma masuk ke fi'il mudhari'. Ya, di sini bolehnya ya masuknya ma nafiyah ke fi'il mudhari'. Ya, kan tetapi ada ketentuannya. Ya. Apa ketentuannya? Ya, jadi apabila ma masuk fi'il mudhari', maka yang dinafikan itu perbuatan saat itu. Makanya ada keterangan al-an. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Aku tidak minum kopi sekarang. Ya, jadi hanya sekarang. Hanya waktu itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia biasanya adalah minum kopi. Hanya pada saat itu dia tidak minum kopi. Ya, jelas ya? Misal yang lain, nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Ya, kami tidak bermain sepak bola sekarang. Nah, ada keterangan sekarang. Ya, jadi ma di situ menafikan pada saat itu. Ya. Tapi biasanya bermain atau mungkin 1 jam kemudian atau 3 jam kemudian atau beberapa waktu kemudian dia bermain. Ya, jadi dia hanya menafikan pada saat itu. Jelas ya?
Kita lanjutkan ke latihan yang ke-10. Di sini perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Hamidun tawilun ma atwala hamidan. Hadihi sayyaratu jamilatun ma ajmala hadihi sayyarata. Huwa tawilun ma atwalahu. Anta sogirun ma asgoroka. Ya, jadi pada pelajaran yang ke-10 ini kita membahas kembali terkait dengan fi'lu ta'ajub. Dahulu sudah dijelaskan bahwasanya fi'il ta'ajub adalah merupakan ekspresi dari kekaguman pada sesuatu. Dan untuk wazan atau pola yang telah kita pelajari adalah ma af'alahu. Ya, di mana dhamir hu di situ adalah objeknya. Kita lihat pada kalimat yang pertama misalkan hamidun tawilun. Kemudian kita ungkapkan dengan fi'lu ta'ajub, maka menjadi ma atwala hamidan. Ya, di situ betapa tingginya hamid. Hamid dalam kata hamidan di situ adalah objeknya. Berupa isim dohir. Berikutnya kalimat yang kedua, hadhihi sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Ya, maka ketika kita ingin mengekspresikan dengan ungkapan fi'il ta'ajub menjadi ma ajmala hadhihi sayyarata. Betapa bagusnya mobil ini. Ya. Jadi kata hadhihi sayyarah di situ berubah kedudukannya menjadi objek ketika kita gunakan ungkapan dengan fi'il ta'ajub. Ya, oleh karenanya harokatnya berubah menjadi fathah. Kemudian misalkan huwa tawilun, dia tinggi. Maka ketika kita mengekspresikan dengan fi'il ta'ajub menjadi ma atwalahu. Betapa tingginya dia. Ya, jadi dhamir huwa di situ kita ubah menjadi hu. Kenapa? Karena kedudukannya juga berubah. Menjadi apa? Maf'ul bih. Berikutnya anta sogirun. Maka ketika kita mengungkapkan dengan fi'il ta'ajub menjadi ma asgoroka. Ya, dhamir anta berubah menjadi ka. Misal yang lain, anti sogirotun. Maka ketika kita mengungkapkan dengan fi'il ta'ajub menjadi ma asgoroki. Ya, kata anti berubah menjadi ki. Berikutnya kita masuk ke soal latihan yang ke-11. Perintahnya adalah uktubil jumal al-atiyata musta'milan fi'la ta'ajubi. Tulislah kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan fi'il ta'ajub. Mengingatkan kembali bahwasanya fi'il ta'ajub yang telah kita pelajari polanya atau wazannya adalah ma af'alahu. Ya. Kita masuk ke nomor yang pertama, undur ila haula'i tullabal jududa. Lihatlah kepada para siswa yang baru ini. Hum kathirun. Mereka banyak. Ya, maka ketika kita ingin mengungkapkan dengan fi'il ta'ajub menjadi di sini kathirun kita ubah menjadi aksaro. Kemudian sebelum kata aksaro kita tambahkan ma menjadi ma aksaro. Kemudian dhamir hum di situ kita jadikan objeknya. Maka menjadi ma aksarohum. Betapa banyaknya mereka. Ya, kemudian nomor yang kedua, undur ila hadhihi sayyarati. Lihatlah ke mobil ini. Hiya jamilatun. Mobil ini bagus. Ya, maka ketika kita ingin mengekspresikan dengan ungkapan fi'il ta'ajub, maka menjadi di situ untuk kata jamilah kita ubah menjadi ajmala. Kemudian sebelum kata ajmala kita tambahkan kata ma, maka menjadi ma ajmala. Kemudian dhamir hiya kita ubah menjadi objek kedudukannya, sehingga penulisannya pun berubah menjadi ha. Sehingga menjadi ma ajmalaha. Betapa indahnya mobil ini. Ya. Kemudian yang ketiga, huwa fakirun. Dia miskin. Ya, maka ketika kita gunakan dengan fi'il ta'ajub menjadi ma afqarahu. Ya, jadi kata huwa kita ubah menjadi dhamir hu seperti tadi. Ya, huwa tawilun ma atwalahu. Ya, huwa fakirun ma afqarahu.
Kemudian nomor yang keempat, aro'aita dzakal baita huwa shagirun. Apakah kamu melihat rumah itu kecil? Ya, maka di sini ketika kita ingin mengungkapkan dengan fi'il ta'ajub, kata shagirun kita ubah menjadi asgoro. Setelah itu, sebelum kata asgoro kita tambahkan ma, maka menjadi ma asgoro. Kemudian domir huwa kita taruh menjadi objek, maka kita ubah menjadi hu. Maka menjadi ma asgorohu, betapa kecilnya rumah itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya, jadi di pelajaran yang ke-15 ini kita diperkenalkan dengan beberapa kosakata baru. Di antaranya adalah maq'adun, ya, yang jamaknya maqa'idu. Maq'adun memiliki arti tempat duduk atau kursi. Ya, maqa'idu di situ termasuk dari isim-isim yang tidak boleh ditanwin karena wazannya adalah mafa'ilu. Kemudian ya abati sama dengan ya abi, wahai bapakku. Ya abati biasanya lebih cenderung menunjukkan kelembutan atau kasih sayang. Kemudian fi athnai, di pertengahan, kadzaba yakdzibu, dusta, inqalaba yanqalibu, inqalaba fi'il madi. Kemudian yanqalibu itu fi'il mudhari'nya. Artinya adalah terbalik. Kemudian baka yabki artinya adalah menangis. Baik, itu di antara kosakata baru yang ada pada pelajaran yang ke-15. Silakan dipahami dengan baik semua materi yang ada pada pelajaran yang ke-15. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, saya cukupkan dulu. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.